Minasan, Jinwoo akhirnya memilih untuk menjadi pelindung masyarakat dengan bergabung sebagai seorang polisi. Jinwoo menjadi sangat terkenal sebagai penyidik karena telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus. Petugas polisi menyebut Jinwoo sebagai Phantom. Jinwoo lalu menangani kasus bunuh diri seorang wanita muda. Ia pun menuju ke TKP untuk membangkitkan Jin Yi agar mengetahui kejadian sebenarnya. Rupanya, motif korban bunuh diri ini karena ayah tirinya yang selalu menyiksanya dan ingin menemuinya. Mengetahui itu, Jinwoo mendatangi dan memberikan pelajaran kepada ayah tiri Jin Yi dengan membawanya ke tempat penyiksaan di The World of Eternal Repose. Ayah tiri Jin Yi pun tewas dibunuh oleh prajurit semut. Kemudian, Jinwoo mengunjungi Go Gun Hee yang sudah dalam keadaan sekarat. Ketika ia ingin memberikan potion, Go Gun Hee menolaknya karena ia sudah merasa cukup lama hidup. Ia pun meminta agar Jinwoo mengembalikan ingatan masa lalunya. Dan setelah ingatannya kembali, Go Gun Hee tidak bisa menahan air matanya melihat perjuangan mereka di masa lalu. Beberapa saat kemudian, Go Gun Hee pun meninggal. Sementara itu, secara mengejutkan, Suho memiliki kemampuan untuk terbang di usia bayi. Bagaimanakah Jinwoo mengatasi kekuatan milik putranya, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Beru yang mengenang masa lalu ketika ia menjadi monster Raja Semut, di mana saat itu sang ratu melihat anak-anak memakan satu sama lain karena tidak ada makanan yang tersisa di tempat itu untuk membesarkan penduduk kerajaannya. Pada akhirnya, sang ratu memutuskan melahirkan seorang raja yang akan memimpin prajurit semut, di mana seluruh musuhnya akan gemetar ketakutan melihatnya. Beru pun terlahir sebagai raja. Semua makhluk hidup yang melihatnya akan ketakutan dengan ekspresi kengerian di wajah mereka. Namun saat itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesosok makhluk yang tidak takut kepadanya, yaitu sang Master Sung Jinwoo. Sudah lama sekali sejak ada manusia yang tidak takut kepadanya. Dan Suho kecil tampak mengagumi Beru. Ia terus mengikuti kemanapun Beru pergi. Beru merasa heran karena monark muda selalu mencarinya. Ygritte selalu mengatakan, jika tuan muda tidak mungkin tidak menyukai Beru yang memiliki bentuk seekor semut dengan ukuran lebih besar dari manusia. Semut yang bisa berjalan, terbang, dan berbicara. Bocah macam apa yang tidak akan menyukai hal seperti itu? Beru menyadari jika monark muda menyukai dirinya yang besar, bisa berbicara, serta terbang, lalu menuju ke alam peristirahatan. Ia berencana mengubah sedikit rencana dalam pembuatan patung Jinwoo. Dwarf tampak terkejut karena rencana untuk membuat patung suci dari raja mereka sudah direncanakan dari beberapa bulan yang lalu, supaya Beru bisa memperingati ulang tahun ke-32 dari monark. Beru menjelaskan bahwa ia tidak akan membatalkannya, hanya ingin membuat sedikit perubahan. Setelah mendengar penjelasan Beru, Dwarf pun mengerti dan segera melakukan arahannya. Ia merasa jika nanti hasilnya akan semakin luar biasa, tapi mereka membutuhkan lebih banyak anggota dan menyarankan agar mereka menggerakkan iblis yang ada di Demon Castle. Beru pun menyetujui hal itu dan ia akan pergi untuk mengurus sesuatu. Beralih ke 3 orang penjahat yang mengendarai mobil untuk merampok rumah Jinwoo. Salah seorang merasa takut untuk melakukan hal itu. Bos mereka merasa marah, untuk apa mereka takut padahal sudah sampai sejauh ini. Rupanya bos itu dendam karena bajingan Jinwoo telah menghancurkan organisasi mereka, sehingga mereka ingin meninggalkan sedikit balasan padanya setelah membuat mereka menderita. Mereka berempat berencana untuk membunuh istri dan anak dari penyidik itu di siang bolong. Setelah mengamati rumah milik Jinwoo, mereka tidak menyangka bahwa di rumah besar itu tidak ada sistem keamanan ataupun penjaga, sehingga mudah untuk dimasuki oleh pencuri. Bos penjahat itu meminta agar anggotanya tidak gemetar, apalagi membuat kesalahan konyol.
Mereka lalu memanjat dinding dan melompat masuk ke rumah Jinwoo. Bos penjahat itu lalu bertanya, mengapa hanya satu orang yang mengikutinya? Di mana dua rekan lainnya? Penjahat itu juga tidak mengetahui keberadaan kedua rekannya. Ternyata Beru sudah berada di belakang mereka. Bos penjahat mengira jika dua anggota lainnya kabur, namun dalam sekejap Beru menggunakan cakarnya untuk mencengkram wajah bos penjahat itu. Beru memerintahkan mereka untuk tidak berisik karena monark muda baru saja ingin tertidur. Dia tidak boleh diganggu sekarang. Cengkraman Beru membuat bos penjahat merasa sangat kesakitan. Tatapan familiar seperti itu dan perasaan mampu melindungi milik raja mereka dan disukai oleh monark muda rasanya sungguh hebat. Beru merasa hal seperti itu tidaklah buruk juga. Ekspresi ketakutan dari mangsa di hadapan predator memanglah terbaik. Kembali di alam peristirahatan, Esil bersama Raja Iblis Klan Radiru datang untuk membantu Shadow Army membangun patung suci raja mereka. Dwarf yang memahat patung itu meminta pendapat dari Marshal Beru karena mereka sudah mengubahnya sesuai dengan instruksi dari Beru. Rupanya, Beru sangat puas dengan hasil karya dari dwarf. Ia merasa jika raja mereka akan senang melihat patung yang luar biasa itu. Dan kita pun diperlihatkan patung Jinwoo yang memegang sebuah dagger sambil menggendong putranya yang akhirnya selesai. Para Shadow Army merasa bahagia dengan hasil karya mereka. Beru berpikir di masa depan nanti monark muda juga akan mengunjungi tempat mereka. Dan monumen itu pasti akan menjadi hadiah yang berarti. Tiba-tiba, Beru mendengar suara monark muda. Tanpa diduga, Suho mengikuti Beru ke alam peristirahatan. Beru pun sangat terkejut melihatnya. Sementara Suho terbang dan terus memanggilnya, "Shemut!" Beberapa tahun kemudian, guru yang mengajar Suho memberikan Chaein sebuah gambar hasil karya dari putranya. Melihat itu, Chaein menanyakan apa ada yang salah dengan gambar putranya. Guru itu menjelaskan bahwa wali kelas Suho menyuruh semua murid untuk menggambar teman mereka di buku gambar. Chaein lalu memperhatikan jika gambar putranya itu berbentuk semut yang berdiri dengan dua kaki. Gurunya pun menceritakan ada beberapa gambar lagi di belakang itu ketika ia diminta untuk menggambar temannya yang lain. Selanjutnya, saat Suho diminta menggambarkan seperti apa keluarganya, dan di halaman terakhir adalah rumah yang Suho gambar, sehingga ia memanggil Chaein ke sekolah. Sebab mereka sudah mendidik banyak anak sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat anak yang mengekspresikan teman dan keluarganya seperti itu. Saat gurunya bertanya, kenapa ia menggambar bawah rumahnya seperti itu? Suho lalu mengatakan kalau keluarga, teman, dan ayah besar ada di sana. Awalnya, sang guru mencurigai semua itu terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sepertinya itu tidak mungkin melihat betapa cerianya Suho. Mungkin Suho memiliki imajinasi yang berbeda. Beralih di kantor kepolisian, para rekan Jinwoo memberikan selamat atas kenaikan jabatan yang telah ia dapatkan. Sambil bercanda, mereka meminta agar Jinwoo mentraktir mereka makan. Rekannya Lee Sae-hwan menanyakan alasan seniornya itu menerima kenaikan jabatan, padahal dari dulu dia sudah menolak jabatan itu. Jinwoo menjelaskan bahwa ia sudah kehabisan alasan untuk menolak mereka. Lee Sae-hwan sangat kagum dengan prestasi seniornya itu. Ia lalu menanyakan apakah Jinwoo tak punya keinginan seperti jabatan lebih tinggi lagi atau uang. Dalam hati Jinwoo menebak pasti rekannya itu tidak percaya kalau ia pernah memiliki uang setara satu perusahaan besar. Ia pun meminta agar mereka berhenti memberikan pujian yang tidak perlu itu, karena ia akan mentraktir mereka makan. Sambil tersenyum, Lee Sae-hwan memberi ide untuk makan sukiyaki. Setelah pulang ke rumah, Jinwoo melihat gambar putranya. Ia tidak menyangka jika anak 5 tahun bisa menggambar semut sebagus itu. Anaknya pasti berbakat dalam seni. Chaein menegur Jinwoo karena ini bukan waktunya menertawakan itu dan menyuruhnya untuk melihat halaman terakhirnya. Chaein menjelaskan bahwa Suho bilang kalau ada ayah besar di ruang bawah tanah kegelapan.
Ia tidak mengerti maksud dari putranya itu. Sementara Jinwoo masih tertawa melihat gambar putranya karena ia hanya teringat sesuatu yang lucu. Dengan wajah kesal, Cha He-in menambahkan jika anak-anak lain juga nampaknya takut dengan Suho. Mereka jadi pucat cuma karena didekati oleh Suho. Meski dia tidak pernah membuli atau membentak mereka, Jinwoo berpikir jika anak-anak punya indera yang lebih peka dibanding orang dewasa. Mereka mungkin merasakan kekuatan monarch. Anak-anak itu menghindari Suho karena mereka merasakan shadow of death darinya. Hanya saja kekuatan itu datang padanya dan tak menjadi bencana baginya. Karena awalnya kekuatan itu adalah senjata mematikan yang tersembunyi di dalam subjek paling loyal mereka pada God of Otherworld untuk menghancurkan semua yang telah mereka ciptakan. Jika kekuatan dari Shadow Monarch yang Jinwoo turunkan secara kebetulan bertumbuh di dalam Suho, akan mustahil baginya untuk menjalani kehidupan yang normal. Jinwoo berencana untuk segera menyegel kekuatan Suho hingga dia mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Jinwoo lalu menjelaskan, sampai Suho bisa hidup bersama orang lain tanpa masalah, ia harus menyegel kekuatannya untuk sementara, serta menghapus ingatannya tentang Shadow Army. Mendengar itu, Beru menjadi sedih. Jinwoo lalu memberikan sebuah gambar yang dilukis oleh Suho. Melihat gambar wajahnya membuat Beru terharu dan menangis. Ia pun meminta agar diperbolehkan untuk mengucapkan perpisahan pada monark muda. Di balik pintu, Beru menangis dengan mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan selamat tinggal mewakili seluruh Shadow Army. Rupanya, Suho yang tertidur terus memanggil bos Shemut. Mendengar itu, Beru menyampaikan jika sebuah kehormatan baginya pernah melayani monark muda. Hingga mereka bertemu lagi, ia akan selalu mendoakan keselamatan dan kesehatannya. Beru menginginkan jika tuan mudanya itu tetap belajar dengan rajin meski ia tidak ada di sampingnya dan tetap menjaga kesehatan. Beru pun terus menangis karena sebentar lagi mereka akan berpisah. Jinwoo lalu memegang wajah putranya dan menyegel kekuatan serta ingatan tentang Shadow Army. Beberapa tahun kemudian, Suho kecil sudah beranjak dewasa dan sekarang sudah menjadi murid SMA alias tempat berlakunya hukum rimba di kalangan anak muda. Kelas baru dan teman yang baru, beberapa murid nakal sedang mengobrol di kelas. Lee Eun-chul, murid baru SMA, terlihat sebagai pemimpin mereka. Song-hu lalu datang menghampiri mereka. Di sini mereka akan menentukan siapa teman dan siapa yang akan diperbudak. Mereka pun mencoba untuk berteman. Lee Eun-chul pun berpikir jika Lee Eun-chul lumayan terkenal di sekolah lamanya, tapi tidak ada yang menarik di sana, sehingga dia tidak buruk untuk menjadi seorang teman. Lee Eun-chul merasa jika hierarki kekuatan di kelasnya secara kasar sudah terbentuk. Masalahnya hanya anak itu. Rupanya Suho menarik perhatian mereka. Tatapan Suho membuat Lee Eun-chul marah dan hendak menghajar Suho. Namun, Seung-ho memperingatkan Lee Eun-chul untuk tidak membuat masalah dengannya karena Suho adalah teman satu SMP-nya. Merasa diremehkan, Lee Eun-chul kemudian mengancam Seung-ho apakah dia ingin cari mati. Tidak lama kemudian, di belakang sekolah, Lee Eun-chul bersama kedua rekannya menghajar Seung-ho hingga babak belur. Dengan sombong, Lee Eun-chul mempertanyakan apakah Seung-ho benar-benar terkenal. Tapi sepertinya tidak ada apa-apanya dan sebenarnya apa yang dia takutkan dengan Suho. Dengan wajah yang sudah bonyok, Seung-ho menyebut jika Suho orang terkuat di SMP. Bahkan mereka semua tidak bisa menyentuhnya. Ia pun sengaja masuk ke sekolah ini untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Mendengar itu, Lee Eun-chul kembali menghajar Seung-ho, namun Seung-ho berhasil menahan pukulannya. Lee Eun-chul menyebut bahwa Seung-ho sudah gila karena dia sudah mempermainkannya. Jika ada orang sekuat itu, tidak mungkin mereka tidak mendengar rumor tentangnya. Tiba-tiba Suho datang untuk menolong teman SMP-nya itu dan mengatakan jika Seung-ho sedang mempertahankan dirinya. Lee Eun-chul pun tidak mengerti maksud perkataan mereka
Dengan cepat, Suho menendang lawannya satu persatu hingga pingsan. Melihat itu, Lee Eun-chul segera menyerang Suho. Namun dengan mudahnya, Suho menangkis pukulan Lee Eun-chul menggunakan kakinya, lalu membalas serangannya dengan menendang wajahnya hingga Lee Eun-chul terhempas dan pingsan. Hanya dengan hitungan detik, mereka bertiga roboh setelah menerima serangan dari Suho. Setelah berhasil mengalahkan Lee Eun-chul dan rekannya, Suho menyuruh Sung-ho untuk mengurus sisanya. Berita dengan cepat menyebar. Para murid di sekolah itu berpikir bahwa Sung-ho berhasil mengalahkan mereka bertiga. Mereka merasakan suasana yang menegangkan saat pertama kali melihatnya. Apalagi Sung-ho ahli bela diri judo karena sudah berlatih sejak TK, sehingga membuatnya terkenal di dalam lingkungan kompleksnya. Mereka berencana untuk belajar bela diri judo. Di dalam kelas, Suho merasa sangat bosan karena sebelumnya ia pernah merasa seperti sudah mengalami hal-hal yang jauh lebih menyenangkan dari hari ini. Ketika ia berencana untuk pergi ke warnet, pintu kelasnya tidak bisa terbuka. Suho merasa heran karena teman-temannya yang berada di luar sekolah juga tidak bergerak. Suho pun sadar jika waktu ternyata berhenti. Beberapa saat kemudian, sebuah portal muncul di ruangan itu. Suho mulai panik dan bingung apa yang akan ia lakukan di situasi seperti itu. Ia lalu mengingat perkataan ibunya bahwa ia sangat mirip dengan ayahnya. Jadi, kalau hal ini terjadi pada ayahnya, kira-kira apa yang akan dia lakukan di situasi seperti itu? Setelah berpikir, Suho memutuskan untuk masuk ke dalam portal tersebut. Ia pun berada di sebuah koridor. Tiba-tiba, portalnya langsung tertutup. Suho segera mengambil obor. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya pilihan adalah tetap melangkah maju. Kita pun diperlihatkan koridor itu banyak terdapat macam-macam senjata. Mulai dari senjata Lightning Halberd tipe X rank level 20 B-, attack power plus 160 dengan efek memberikan atribut Lightning dengan mengonsumsi magic power. Ada Sen Noms Chorus rank level 15 C+, tipe shield, physical damage reduction plus 10%, stamina plus 3, strength plus 3. Ada Scholar's Claymore rank level 25B, tipe Great Sword, attack plus 180. Melihat beberapa senjata, Suho merasa jika ia seperti berada di dalam game. Ia lalu berpikir harus memilih salah satu dari senjata itu. Di ruangan itu masih ada senjata Reinforced Trident of Naga rank level 40 A-, tipe Spear, attack power plus 270. Ada Hammer of Fury rank level 5 D, tipe senjata tumpul, attack power plus 20. Ada Dwarf Blacksmith Hammer rank level 60 A+, tipe senjata tumpul, blunt weapon, attack power plus 400. Ada juga tipe replika Fang of Great Staff, rank level 50 A, tipe magic tools, efek destructive desire, magic damage meningkat 2 kali lipat. Ada senjata Obsidian Dragon Strengthen rank level 90 S+, tipe blunt weapon, attack power plus 400, efek mengaktifkan efek Dark Fang saat menyerang. Jadi ini adalah sistem yang terbatas oleh level, namun bisa berkembang seiring dengan kenaikan level. Ada senjata seperti Steel Sword, rank level 1, tipe sword, attack power plus 10. Lalu ada Strong Long Sword, rank level 8, C-, tipe sword, attack power plus 32. Kemudian ada Zodiac's Divine Spike, rank level 30B+, tipe sword, attack power plus 150. Ada Heavenly Demon King's Mark atau replika, rank level 60 A+, tipe sword attack, power plus 170, efek mengaktifkan efek White Flame Storm saat menyerang. Suho yang berada di dekat tempat senjata-senjata lemah terpajang lalu berpikir tidak akan ada orang yang mau memakai senjata lemah tersebut. Salah satunya Night Killer rank level 25B, tipe dagger, attack power plus 75, efek mendapatkan tambahan damage 25% saat menyerang armor rank, medium, dan heavy.
Ketika melihat senjata sarung tangan atau gauntlet, ia merasa jika menggunakan pedang itu sudah biasa, sehingga Suho menggunakan senjata ofensif gauntlet rank level 1E, tipe gloves, attack power plus 4. Untuk status player, nama Sung Suho, job, non, title, minor lord, health point 100 plus 3300, mana point 10 plus 1600, level 1, fetish 0, untuk strength 10 plus 40, agility 10 plus 40, sense 10 plus 40, stamina 10 plus 40, intelligence 10 plus 40. Sedangkan poin yang bisa digunakan tidak ada. Dari sekian banyak senjata yang ada, Suho memilih senjata terlemah untuk melawan para monster. Apakah Suho berhasil keluar dari dungeon itu, minasan? Dan siapakah pelaku di balik kemunculan dungeon ini? Apalagi hanya Suho yang bisa melihatnya. Apakah arsitek lagi-lagi terlibat? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.